Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Sahabat-sahabatku yang terkasih, jumpa lagi di doa kekuatanku bersama saya Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Hari ini Minggu 29 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-22. Sapaan Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, ayat 14 sampai 15, dan ayat 21 sampai dengan 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan
untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Adapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala yang jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat hari Minggu, para sahabatku dimanapun berada, jumpa lagi. Para sahabat yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengisahkan tentang segerombolan orang Farisi dan ahli Taurat yang mempersoalkan para murid Yesus makan dengan tangan najis, makan dengan tangan yang tidak dicuci terlebih dahulu. Orang-orang Farisi sangat-sangat menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat, sedangkan perintah Allah mereka abaikan. Sebenarnya tidak salah jika menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat, tetapi ketika mereka lebih mementingkan adat istiadat dan tradisi-tradisi dan mengabaikan perintah Allah, disitulah letak salahnya. Para sahabatku, kali ini Yesus menegaskan bahwa sia-sia jika kita beribadah tanpa berpegang teguh pada ajarannya. Sebab inti dari ibadah kita adalah Yesus dan perintah-perintahnya. Dan hal ini, sadar atau tidak, kadang kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Kadang kita pergi ke gereja, ikut kegiatan di lingkungan, ikut kegiatan gereja yang lainnya hanya karena aturan. Mungkin juga hanya karena merasa tidak enak dengan anggota gereja yang lainnya. Padahal Yesus menghendaki kita tulus beribadah kepadanya. Para sahabatku, baiklah kita berpegang teguh pada ajaran Yesus. Yesus menekankan kita hidup dengan hati yang bersih. Hal-hal yang bersih harus mulai dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, bukan kita menuntut dari luar diri atau dari orang lain. Menjaga hati adalah hal yang mulia. Jangan sering mempedulikan sesuatu yang salah yang datang dari luar diri. Dengarkan hati kita. Jika kita melakukannya, apapun yang terjadi, disitulah kita menang. Karena hati yang bersih menunjukkan suara hati yang jernih. Suara hati sesungguhnya adalah suara Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas sapaan sabdamu yang meneguhkan kami hari ini. Ajarilah kami untuk mementingkan ajaranmu dan selalu menjaga kejernihan hati nurani kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah saudara-saudari kami yang sakit dan menderita karena alasan apapun. Mereka yang terpapar corona, mereka yang memiliki beban hidup yang berat. Kuatkanlah mereka dengan roh-Mu yang maha berdaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Persatukanlah keluarga-keluarga Kristiani yang sedang mengalami keretakan dalam rumah tangga. Persatukanlah mereka kembali ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga yang sangat merindukan keturunan bagi rumah tangga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan wujud pribadi kita dan permohonan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan pengharapan kami. Curahkanlah rahmat, kesehatan, dan rejeki bagi kami. Bersihkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oleh kuat kuasa-Mu lenyapkanlah virus ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.